Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasan materi pengertian dan sejarah khitan dalam mata pelajaran fikih kelas 5. Saya Fauzi Rahmanul Hakim. Kita simak dimulai dari pengertian khitan. Khitan adalah tindakan medis berupa pemotongan kulit penutup ujung kelamin atau disebutnya kuluf pada laki-laki atau pemotongan sedikit bagian kulit pada perempuan. Dalam Islam, khitan dikenal sebagai bagian dari fitrah yang dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, tentunya alat reproduksi. Nah, khitan dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan kebersihan diri dan bagian dari ajaran agama Islam. Bagaimana hukum dan dalil khitan? Anak-anakku sekalian, simak baik-baik. Hukum khitan itu adalah wajib bagi laki-laki dalam Islam, ya, dan sunnah bagi perempuan menurut beberapa pendapat ulama. Dalil dari hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 perkara termasuk fitrah itu adalah khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan merapikan kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dari hadis yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkhitan. Ini dalam sama hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana sejarah khitan dalam Islam? Sejarahnya itu adalah khitan sudah dilakukan sejak zaman dulu, yaitu tepatnya pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dan para sahabat juga menjalankan khitan sebagai bagian dari kebersihan dan kesempurnaan ajaran Islam. Oleh karena itu, khitan kemudian menjadi tradisi di berbagai masyarakat Muslim dan terus dijalankan hingga sekarang. Nah, anak-anakku sekalian, adapun manfaat khitan dari segi kesehatan, yang pertama itu adalah menjaga kebersihan, menghindari penumpukan kotoran di area kelamin. Yang kedua, mencegah infeksi, mengurangi risiko infeksi saluran kemih dan penyakit menular seksual. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan reproduksi, mengurangi risiko kanker penis pada laki-laki dan risiko infeksi bagi pasangan. Dan yang keempatnya itu adalah dianjurkan oleh medis, karena banyak penelitian medis mendukung manfaat khitan untuk kesehatan. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana dengan waktu yang dianjurkan untuk khitan? Nah, usia bayi atau anak-anak itu sebaiknya dilakukan sejak bayi atau sebelum masa balik agar lebih cepat sembuh. Nah, kalau usia balik atau dewasa, itu bisa dilakukan sebelum memasuki usia balik jika belum dikhitan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkhitan menurut sejarahnya pada usia 80 tahun, menunjukkan bahwa khitan dapat dilakukan kapan saja jika belum dikhitan sebelumnya. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana proses dan metode khitan? Yang pertama ada yang disebut dengan metode tradisional, yaitu menggunakan alat sederhana oleh tenaga medis atau ahli khitan, atau dinamakan juru sukit, ya. Yang kedua, metode modern menggunakan teknologi seperti laser atau lem, ya. Untuk apa?
untuk mengurangi pendarahan dan rasa sakit dan juga mempercepat penyembuhan. Yang ketiga, proses penyembuhannya itu biasanya memerlukan waktu sekitar 7 sampai 10 hari hingga sembuh total. Namun dengan perjalanan atau perkembangan zaman modern ini dengan alat-alat yang canggih, itu penyembuhannya singkat, bisa 2 atau 3 hari saja. Nah, anak-anakku sekalian, di akhir ada kesimpulan dan hikmah khitan, bagaimana khitan adalah bagian dari ajaran Islam yang memiliki manfaat kesehatan dan kebersihan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagian dari sunnah Nabi. Kemudian dianjurkan untuk dilakukan pada usia dini agar lebih mudah dalam proses penyembuhannya, dan selain itu manfaat spiritual hitan juga sangat bermanfaat dalam dunia medis. Sebagai penutup, hitan adalah tradisi yang diwariskan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan disempurnakan dalam ajaran Islam. Dengan berhitan, seseorang menjaga kebersihan dan kesehatan sekaligus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pentingnya khitan dalam Islam. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.